Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirajuddin Sakti dengan NIM 10224111. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tokoh yang bernama Ismail Radzi Al-Faruqi. Tugas video ini dipenuhi guna untuk menjalankan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah harmonisasi sains dan agama. Oleh karena itu langsung saja saya akan mulai menjelaskan tentang beliau. Ismail Radzi Al-Faruqi adalah seorang cendekiawan muslim, filsuf, dan pemikir kontemporer yang berpengaruh besar dalam pengembangan pemikiran Islam modern, khususnya dalam bidang filsafat, studi agama, dan epistemologi Islam. Ia lahir pada 1 Januari 1921 di Java, Palestina, dan wafat pada 27 Mei tahun 1986 di Amerika Serikat. Latar belakang kehidupannya sangat dipengaruhi oleh kondisi politik Palestina, terutama setelah kependudukan Israel yang membentuk kepekaan intelektual dan komitmennya terhadap identitas dan peradaban Islam. Dalam bidang pendidikan, Al-Faruqi memiliki formasi akademik barat yang sangat kuat. Ia menempuh studi sarjana di American University of Beirut, kemudian melanjutkan pendidikan pasca sarjana di Indiana University dan Harvard University. Ia juga memperdalam studi keislaman secara formal di Universitas Al-Azhar, Kairo, sehingga pemikirannya tidak hanya berbasis akademik barat, tetapi juga berakar pada tradisi keilmuan Islam klasik. Secara karir akademik, Ismail Radzi Al-Faruqi dikenal sebagai profesor studi Islam dan perbandingan agama di berbagai universitas, terutama di Temple University, Amerika Serikat. Ia aktif menulis, mengajar, dan terlibat dalam dialog lintas agama, menjadikannya salah satu tokoh penting dalam studi agama-agama dunia dari perspektif Islam. Dalam ranah pemikiran, Al-Faruqi paling dikenal sebagai penggagas konsep islamisasi ilmu pengetahuan. Ia berpendapat bahwa ilmu modern yang berkembang dalam kerangka sekuler telah memisahkan ilmu dari nilai dan etika. Oleh karena itu, ia menawarkan paradigma tauhid sebagai fondasi epistemologi untuk membangun kembali ilmu pengetahuan yang integral, etis, dan berorientasi pada kemaslahatan manusia. Selain aktivitas akademik, Al-Faruqi juga berperan penting secara kelembagaan, khususnya melalui pendirian International Institute of Islamic Thought yang menjadi pusat kajian dan pengembangan pemikiran Islam kontemporer di tingkat internasional. Inti pemikiran Ismail Radzi Al-Faruqi bertumbuh pada keyakinan bahwa krisis umat Islam modern adalah krisis pengetahuan. Menurutnya, kemunduran umat Islam bukan semata akibat faktor politik atau ekonomi, tetapi karena sistem ilmu pengetahuan yang dipelajari dan dikembangkan terlepas dari nilai-nilai Islam. Gagasan sentral Al-Faruqi adalah islamisasi ilmu pengetahuan. Ia menolak dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Baginya, seluruh ilmu bersifat netral secara objek, tetapi tidak netral secara nilai, karena ilmu selalu lahir dari asumsi filosofis tertentu. Ilmu modern barat menurutnya dibangun di atas paradigma sekular yang memisahkan ilmu dari wahyu, etika, dan tujuan moral. Sebagai solusi, Al-Faruqi menawarkan tauhid sebagai dasar epistemologi. Tauhid menuntut kesatuan antara Tuhan, manusia, alam, dan ilmu pengetahuan. Karena itu, ilmu harus berorientasi pada penghambaan Allah, mengintegrasikan wahyu dan akal, berpihak pada keadilan dan kemaslahatan manusia. Dalam praktiknya, islamisasi ilmu tidak berarti menolak ilmu barat, melainkan mengkritisi, menyaring, dan mengkonstruksi ilmu modern agar selaras dengan nilai Islam. Proses ini mencakup penguasaan ilmu kontemporer, kajian dalam terhadap khasanah Islam klasik, serta menyusun kembali disiplin ilmu berdasarkan worldview Islam. Selain itu, dalam studi agama dan dialog antar agama, Al-Faruqi menekankan dialog yang jujur, ilmiah, dan teologis. Ia mendorong sikap terbuka tanpa mengorbankan keyakinan tauhid,
serta menolak relativisme agama yang menyamakan semua kebenaran. Secara keseluruhan, gagasan Ismail Raja Al-Faruqi bertujuan membangun peradaban ilmu yang berlandaskan tauhid, etis, dan bertanggung jawab sebagai fondasi kebangkitan intelektual umat Islam di era modern. Dalam perspektif Ismail Raja Al-Faruqi, hukum ekonomi syariah merupakan salah satu bidang yang paling strategis untuk menerapkan konsep islamisasi ilmu pengetahuan karena berhubungan langsung dengan nilai, keadilan, dan praktik sosial. Pertama, pada level epistemologi hukum, tauhid dijadikan dasar dalam pembentukan dan penafsiran hukum ekonomi syariah. Artinya, hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan teknis transaksi, tetapi juga sebagai instrumen penghambaan kepada Allah dan penjaga nilai keadilan. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial menjadi orientasi utama, bukan sekedar efisiensi atau keuntungan. Kedua, pada level norma dan regulasi, gagasan Al-Faruqi mendorong pengembangan hukum ekonomi syariah yang tidak sekedar meniru sistem ekonomi konvensional dengan label syariah. Produk dan regulasi keuangan syariah harus dikaji secara kritis, baik dari aspek terjebak pada formalitas hukum tanpa substansi nilai. Dengan kata lain, islamisasi hukum ekonomi syariah menuntut rekonstruksi konsep, bukan kosmetik istilah. Yang ketiga, pada level praktik dan kelembagaan, hukum ekonomi syariah harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan distributif dan kesejahteraan sosial. Instrumen seperti zakat, wakaf, produktif, serta larangan riba, serta prinsip bagi hasil diposisikan sebagai mekanisme etis untuk menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat. Di sini, hukum berfungsi sebagai sarana transformasi sosial, bukan hanya pengesahan transaksi pasar. Saya kira cukup sekian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat bagi pendengar. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.